Perkenalkan, nama saya Valentino Rexiarta Sumeru, NIM 22024-017. Saat ini kami akan mempresentasikan presentasi forward and backward chaining dari kelompok kami, kelompok 7 bersama saya, Shalomita Pasya Sante, NIM 2208002, dan Claudia Daniel, NIM 2208022. 02022. Shalom. Baik, yang pertama, interference engine cycle via a matchfire procedure. Inference engine yang bekerja melalui prosedur matchfire adalah mekanisme inti dalam sistem berbasis aturan. Proses ini dimulai dengan mencocokkan fakta-fakta yang ada dengan aturan dalam basis pengetahuan matching, lalu mengeksekusi aturan yang relevan atau firing. Siklus ini terus berulang hingga aturan yang sesuai dijalankan atau tujuan sistem tercapai. Prosedur ini sangat umum dalam sistem pakar yang menggunakan metode penalaran berbasis aturan seperti forward chaining atau backward chaining. Jadi ini data base fact A is X match dengan rule if A is X then B is Y. Fire fact B is Y. Selanjutnya forward chaining. Forward chaining adalah metode penalaran dalam sistem berbasis aturan di mana mesin inferensi memulai dari kumpulan fakta yang diketahui dan kemudian menerapkan aturan-aturan untuk menghasilkan fakta atau kesimpulan baru. Proses ini bergerak maju dari kondisi awal atau fakta menuju tujuan akhir atau kesimpulan. Dengan mencari aturan yang kondisinya sesuai dengan fakta yang ada. Setiap kali aturan dijalankan, fakta baru ditambahkan ke memori kerja dan siklus ini berlanjut hingga tidak ada aturan yang bisa dijalankan atau tujuan tercapai. Ini contoh forward chaining seperti contoh tadi. Dan di sini ada database ABCDE. Untuk forward chaining di sini A itu ke X. Jadi A untuk X, di sini kedua A untuk C untuk L, sini X dan B, E dan Y. Dan di sini ya, forward chaining XP. Aturan 1, jika pasien mengalami sakit tenggorokan dan diduga mengalami infeksi bakteri, maka pasien menderita radang tenggorokan. Aturan 2, jika suatu pasien lebih dari 100, pasien mengalami demam. Aturan 3, jika pasien sudah sakit lebih dari 1 bulan dan pasien mengalami demam, maka ia menduga adanya infeksi bakteri. Database, pasien temperatur 102, pasien sick 40 months, pasien has sore throat. Ini database-nya. Tipe 1, aturan 2 benar, simpulkan pasien mengalami demam. Tipe 2, aturan 3 benar, simpulkan infeksi bakteri. Terus 3, aturan 1 benar, simpulkan pasien menderita radang tenggorokan. Selanjutnya, backward chaining goal driven. Goal driven try to approve a specific goal, yang artinya berbasis tujuan, coba untuk membuktikan tujuan tertentu. Kemudian ada work backwards from a conclusion and try to make a set of condition which establish that conclusion. Yang artinya bergerak mundur dari kedua kesimpulan dan mencoba mencapai serangkaian kondisi yang menetapkan kesimpulan tersebut.
Kemudian ada start with a goal and use this to establish a set of goals. Artinya, mulailah dengan sebuah tujuan dan gunakan ini untuk menetapkan serangkaian tujuan. Kemudian ada continue until goal is proved or disproved or no more match. Ya, artinya lanjutkan sampai tujuan terbukti atau dibantah atau tidak ada lagi kecocokan. Gambar ini menunjukkan proses backward seiring atau penalaran berbasis tujuan, di mana sistem berusaha membuktikan suatu tujuan atau goal dengan bekerja mundur dari tujuan menuju fakta yang mendukungnya. Jadi penjelasannya di sini ada passatus yang goalnya adalah set. Sistem mulai dengan tujuan akhir set dan mencari aturan dalam weight base yang bisa mendukung set. Berdasarkan aturan ditemukan bahwa Y dan D Y dan D tanda final set. Untuk membuktikan set, sistem sekarang harus membuktikan subgoal Y dan D. Kemudian ada pas yang kedua di sini sub Y, subgoal Y. Setelah sampai di subtujuan Y, sistem kembali ke knowledge base dan menemukan aturan lain X dan B dan E ke Y. Untuk membuktikan Y, perlu dibutuhkan subgoal X serta B dan E. Kemudian di sini ada ketiga, subgoalnya adalah X. Pada langkah ini, sistem bekerja untuk membuktikan tujuan X. Sistem mengecek aturan dan aturan yang relevan dalam knowledge base dan mencari bukti yang mendukung X. Jadi proses ini akan terus berlanjut sampai sistem dapat membuktikan atau gagal membuktikan semua tujuan dan akhirnya membuktikan tujuan akhir yaitu get. Nah, kemudian gambar ini melanjutkan backward chaining yang tadi yang ketiga. Selanjutnya di sini ada pas yang keempat yang simbolnya adalah X. Sistem mengecek database dan menemukan bahwa X tersedia dalam database. Ini membuat subtujuan X mate dengan kondisi di database. Setelah X terbukti, aturan A ke X diaplikasikan. Dan sistem bergerak ke subtujuan berikutnya, yaitu membuktikan Y. Kemudian pada pas yang kelima, subgoalnya adalah Y. Setelah X terbukti, sistem kembali fokus pada subtujuan Y. Fakta X, D, dan E yang diperlukan untuk membuktikan Y tersedia dalam database. Kita menghubungkan fakta ini dengan agen X dan B dan E ke Y. Dan setelah ini diaplikasikan hingga subtujuan Y terbukti. Selanjutnya ada pasien kuantum. Jadi setelah X dan Y terbukti, sistem sekarang dapat membuktikan tujuan akhir Z. Fakta Y dan D dari database dimasukkan dengan aturan Y dan D ke X, Y dan D ke Z. Aturan ini diaktifkan dan sistem berhasil membuktikan bahwa Z benar berdasarkan semua fakta dan aturan yang ada. Jadi kesimpulannya, seluruh proses ini menunjukkan bagaimana backward chaining bekerja dengan memulai dari tujuan akhir membuktikan subtujuan yang relevan dan terus bekerja mundur hingga mencapai semua fakta yang diperlukan untuk memikirkan tujuan utama atau goal. Kemudian ada backward chaining X2. Mulai dengan kumpulan fakta yang sama. Suhu tubuh pasien sebelumnya pasien sudah sakit selama 2 bulan. Pasien mengalami sakit tenggorokan, tapi sekarang mulai dengan tujuan pasien menderita radang tenggorokan. Dan coba buktikan hal ini berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi aturan yang pertama itu jika pasien mengalami sakit tenggorokan dan juga mengalami infeksi bakteri, maka pasien menderita radang tenggorokan. Aturan yang kedua, jika suhu tubuh pasien lebih dari 100 pasien mengalami
Aturan ketiga, jika pasien sudah sembuh lebih dari 1 bulan, pasien mengalami demam, maka bakteri, maka kita mencegah adanya infeksi bakteri. Jadi di sini saya akan mencoba membuktikan hal ini berdasarkan aturan dan fakta-fakta yang ada. Jadi aturan pertama itu jika pasien mengalami sakit tenggorokan dan diduga mengalami infeksi bakteri, maka pasien memiliki radang tenggorokan. Dan dari fakta yang diketahui, fakta 1, pasien mengalami sakit tenggorokan. Ini memenuhi sebagian kondisi aturan 1. Sekarang kita perlu membuktikan apakah pasien diduga mengalami infeksi bakteri. Aturan 3, jika pasien telah sakit selama lebih dari 1 bulan dan pasien mengalami demam, maka kita menduga adanya infeksi bakteri. Dari fakta yang diketahui, fakta 2, pasien telah sakit selama 2 bulan, lebih dari 1 bulan. Kita perlu membuktikan apakah pasien mengalami demam. Jadi aturan yang kedua, jika suhu tubuh pasien lebih dari 100, maka pasien mengalami demam. Dan fakta yang diketahui, fakta yang ketiga, suhu tubuh pasien sama dengan 102, lebih dari 100 jika pasien mengalami demam. Jadi kesimpulannya, berdasarkan aturan 2, pasien mengalami demam. Berdasarkan aturan 3, pasien telah sakit lebih dari 1 bulan dan mengalami demam. Jadi kita menduga adanya infeksi bakteri. Berdasarkan aturan 1, pasien memiliki sakit tenggorokan dan juga mengalami infeksi bakteri, sehingga dapat menyimpulkan bahwa pasien memiliki sakit tenggorokan. Jadi pembuktiannya berhasil, pasien memiliki sakit tenggorokan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Backward chaining. Dan untuk keuntungan, yang pertama tetap fokus pada tujuan, yang kedua menghasilkan serangkaian pertanyaan relevan, baik atau diagnosis, dan kekurangan akan terus mengikuti alur pemikiran meskipun seharusnya beralih. Selanjutnya teknik pencarian. Karena kedua metode ini adalah beberapa teknik yang dikembangkan, yaitu depth first search, breadth first search, best first search. Dan untuk depth first search adalah teknik penelusuran data pada node-node secara vertikal dan sudah terdefinisi. Misalnya kiri ke kanan, keuntungan pencarian dengan teknik ini adalah bahwa penelusuran masalah dapat digali secara mendalam sampai ditemukan kapasitas atau solusi yang optimal. Keuntungan teknik penelusuran ini adalah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ruang lingkup masalah yang besar. Selanjutnya, breadth first search. Teknik ini menelusuri semua node pada satu level sebelum ke level berikutnya. Keuntungan teknik ini adalah memastikan semua node diperiksa di setiap tingkatan lebih menyeluruh dibanding depth first search. Namun, kelemahannya terletak pada waktu yang lama jika solusi berada di node terakhir, membuatnya tidak efisien. Selain itu, implementasinya bisa menjadi kurang interaktif dan harus melompat dari satu topik ke topik yang lain sebelum selesai ditelusuri. Dan yang terakhir ada best first search. Teknik ini menggunakan pengetahuan untuk memandu pencarian langsung ke node yang mengandung solusi, dikenal sebagai heuristic search. Pencarian dilakukan secara lebih terarah. Keuntungan utamanya adalah mengurangi beban komputasi dengan hanya menguji solusi yang paling menjanjikan dan berhenti ketika solusi mendekati yang terbaik ditemukan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.